Ini dia LG V30, daily driver Android saya yang lumayan enak dipakai sehari-hari. Terkadang memakai satu smartphone buat semua kerjaan dan multimedia lumayan membingungkan. Dan saya juga seorang user di dua ekosistem. Oh ya, speaking smartphone ini seperti biasa saya beri nama ya Xiao Rui atau Rui aja deh. Well, kenapa sih harus Rui? Karena perlu diingat bahwa secara fisik dia mempunyai tinggi yang idaman banget gitu. Dan juga size itunya yang lumayan besar. Tunggu, kok bahas itu sih? Oke, secara desain aja deh kita mulai. Even di tahun 2020, saya sedikit terbiasa dengan beberapa smartphone yang belakangan ini size-nya lumayan bengkak. Dibandingkan dengan iPhone SE kesayangan saya, bagi bumi dan langit gitu deh. Oh ya, bagi yang masih bingung di mana tombol powernya, ada di belakang nyatu dengan fingerprint sensor. Depan belakang dibalut oleh Corning Gorilla Glass 5 dan framenya dari bahan aluminium. Meski depan belakang kaca, smartphone ini dilengkapi dengan standar militer MIL STD 810G. Meski saya agak menjamin akan hal itu, tapi at least adalah. Dan weatherproof yang sekali lagi gak menjamin karena ini adalah unit yang bekas. Desain depan yang simetris dengan sedikit melengkung memberikan sedikit ergonomi yang pas digenggam. Desain belakangnya mirip seperti robot yang cembetut. But overall saya suka dengan desain seperti ini karena masih tersisa beberapa ciri khas dari LG dan juga tidak ada notch. Layarnya sendiri memiliki bentang ukuran 6 inch dengan resolusi 2K+. Yang menggunakan panel POLED yang saya suka dari opsi bisa menurunkan resolusi sampai 720p jika dibutuhkan untuk menghemat daya baterai. Layar sendiri memiliki teknologi HDR10 dan Dolby Vision. Dijamin deh kalau misalnya dipakai nonton lumayan enak banget. Tapi memang layar OLED pasti punya masalah di screen burn in atau istilahnya shadow. So, jangan sering-sering gunakan di kontras full jika agak dibutuhkan sama sekali. Untuk sektor audionya, mari kita bahas experience dengan menggunakan headphone jack terlebih dahulu. Yes, LG sampai V yang terbaru pun masih ada jack audio 3,5 mm yang membuat hidup semakin mudah tanpa membawa dongle yang merepotkan itu. Dan untuk kualitas suaranya, berdasarkan kuping kaleng plus audio set saya yang flat, karakternya cenderung natural. Surprisingly ngangkat untuk headphone monitoring saya, yakni Audio-Technica ATH Avicii 200, dimana impedance-nya lumayan besar dibandingkan dengan headset pada umumnya. Rahasia bisa ngangkat karena mode quad deck, yang dimana chip audio yang diusung merupakan lansiran dari Sabre dengan model ES9218P, mampu mendeliver power yang cukup even headphone planar, meski tidak direkomendasikan untuk menggunakan headphone planar kalau misalnya kalian searching di grup audio. Dan juga bisa stream audio hingga 32 bit 192 kHz. Dipakai buat casual use seperti pakai Moondrop Spaceship atau wireless kalian seperti Redmi AirDot sekalipun lumayan enjoyable. Kualitas speakernya standar aja deh, tapi yang deal breaker dari daily driver sebelum saya yakni si XZ1 adalah ini masih mono speaker ya. But oke lah. Ya, untuk sampel audionya kalian bisa cek di sini. Sektor kameranya ini gimana ngejelasinnya? Jadi di satu sisi saya suka banget, di satu sisi saya sedikit kecewa. Kita mulai aja deh dari setup kamera belakangnya atau main kameranya. Sistemnya dual kamera dengan kamera wide dan ultra wide. Setup kamera wide dengan resolusi 16 megapiksel f1.6 30mm dengan sensor 1/3 1 inch, PDAF dan laser AF plus 3-axis OIS, dan kamera ultra wide dengan 13 megapiksel f1.9 12mm tanpa autofocus alias fixed focus, dengan sensor Sony IMX351 yang sering dijumpai di flagship pada masanya. Fitur yang berlimpah seperti slow motion, dan yang paling saya suka adalah manual video, manual kamera. Secara terpisah ada settingannya di settingan mode, dan LG sangat suka usernya untuk mengotak-ngatik sendiri preferensinya karena sampai sebebas yang user mau. Bahkan opsi Cinelog
yang membuat video dengan tone warna yang flat pun hadir. Sedikit kecewa dengan front kameranya. Ya, saya tahu di bidang profesional megapiksel bukanlah segalanya. Namun hasil kamera 5 megapiksel f2.2 rasanya masih kurang bagus banget gitu kalau misalnya dipakai buat ngevlog. Itu aja sih komplainnya, dan untuk sampelnya kalian bisa cek yang satu ini. Dan disarankan menggunakan resolusi tertinggi di video ini, yakni Full HD. Ada yang ketinggalan, saudara. Ininya, saudara. Ya, jadi sekian dari saya, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Performa smartphone ini ketika dipakai sebagai daily driver pun masih ngegas. Setup memori internal 64GB UFS 2.1 dan RAM 4GB LPDDR4X turut membantu mengoptimalkan kinerjanya. Sedikit catatan, ini real berdasarkan pengalaman saya sendiri, dan saya sendiri tidak terlalu percaya dengan skor benchmark sintetis. Dipakai ngegame pun masih sanggup. Game seperti Caravan dan Lost Decade yang sebenarnya ringan itu gampang dihandle maksudnya. Sensitivitas layar pun masih bagus. Hal ini terbukti di Bang Dream server Jepang meski sedikit kurang optimal karena smartphone ini bukan JDM, meskipun ada versi JDM-nya di operator AU dan Docomo. Oh ya, jangan lupa dengan game mode yang lumayan advance. Kalian bisa setting resolusi dan frame rate di semua game satu-satu tapi. Dan kalian bisa screenshot, bahkan bisa live streaming langsung ke YouTube dari icon game di navbar ketika lagi bermain game. Battery life di sini bukan hal yang terbaik. Dengan penggunaan sehari-hari sebagai multimedia dan gaming device, paling tidak bisa bertahan sekitar 9 jam aja udah bersyukur gitu. Dan pengisian daya menggunakan protokol power dari Very yang mencatat kurang lebih 2 jam. Kesimpulannya cukup impress dengan smartphone ini. Dipakai buat ngegame masih nyaman. Dipakai buat kerja dengan kebutuhan foto dan videografinya oke. Dan audionya yang juara. Namun jika kalian seorang selfie mania, jauh-jauh deh dari HP ini. Oh ya, seri V ini merupakan lini smartphone LG yang berarti smartphone flagship yang cenderung ke multimedia feature. Dan juga varian yang lebih lengkap daripada seri G. Mirip-mirip lah seperti seri Note ya dan seri S di Samsung. Dan speaking video ini direkam sepenuhnya dari mikrofon bawaannya dari LG V30. Jadi kalian bisa nilai sendiri deh hasil kualitas audio perekamannya. BTW ini settingan yang tertinggi ya, yang merekam 24 bit. Oh ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Follow sosial media yang muncul di layar ini. Terima kasih dan sampai jumpa di owning experience berikutnya kalau ada uang.